Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat sehat semua. Selamat datang kembali di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Podcast yang ngebahas soal kesehatan, semua dibahas santai tapi penuh makna. Saya Aulia, host pada hari ini. Kita bakal ngobrolin topik yang sering bikin orang geleng-geleng kepala, takut, bahkan putus asa. Tapi penting banget buat kita semua, yaitu nikmat sesaat jerat seumur hidup. Ketergantungan rokok dan narkoba pada generasi muda. Wah, judulnya aja kan sudah bikin penasaran nih. Nah, kita bakal bahas pada hari ini, khususan kita datangkan narasumber istimewa dan sangat luar biasa yang setiap hari berada di garis depan penanganan adiksi dalam membantu pasien-pasien yang berjuang melawan kecanduan. Yuk kita sapa, beliau adalah Dr. Firdaus Yamani, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis adiksi konsultan. Seorang dokter konsultan adiksi satu-satunya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat datang, Dok. Iya, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, semangat. Alhamdulillah. Jauh-jauh dokter ke sini ya. Langsung aja ya, Dok. Tapi sebelum kita mulai, Dok, ini ada pantun buat dokter nih. Libur ke Jakarta naik bus, di tengah jalan ketemu si dia. Narasumber kita sudah siap sedia. Siapa lagi kalau bukan Dr. Firdaus? Ya, mantap. Oke, Dok, ini oke. Mengawali, Dok, ini terkait yang sudah Ulun sampaikan tadi. Jadi ada yang tidak bikin penasaran lagi buat sobat sehat semua. Ini terkait topik kita, nikmat sesaat jerat seumur hidup. Nah, itu kondisi seperti bagaimana, Dok? Iya, ada istilah narkoba, ada istilah nafsa, ya. Okay. Ya, kalau narkoba itu kan narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Kalau nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Iya. Ya, betul. Ini memang bisa bikin nikmat, ya. Jadi lebih rileks, lebih santai, bisa berhalusinasi. Oke. Tapi itu adalah sebuah jeratan. Ya, akan ada banyak dampak buruk di belakangnya. Oke, jadi nikmatnya di awal ya gitu, Dok, sesaat, tapi di belakangnya kita akan terjerat. Jadi mungkin di masyarakat juga masih banyak, Dok, ini bertanya-tanya. Jadi kalau orang sudah sampai ya sudah menggunakan narkoba atau sampai terjadi kecanduan itu sebenarnya kondisinya bagaimana itu, Dok? Iya, baik. Jadi betul, narkoba itu kenapa dilarang? Karena bisa menimbulkan kecanduan, ya. Ya, dikatakan mengalami kecanduan apabila sampai makin lama makin sering menggunakan, kemudian dosisnya juga makin lama makin naik, ya, atau dengan kata lain terjadi toleransi. Selain itu juga bisa timbul dorongan yang kuat untuk memakai. Jadi gelisah kesana kesini karena ada craving, ada dorongan yang sangat kuat ingin memakai narkoba. Terus ketika dia berhenti atau tidak memakai, terjadi withdrawal atau gejala putus zat. Nah, jadi itu ciri-ciri orang yang mengalami kecanduan. Jadi kalau sudah ada gejala putus zat tadi itu yang sangat-sangat berbahaya, Dok, ya. Iya. Itu yang biasanya membuat orang mau pengen lagi, ya kan? Iya. Oke. Nah, sekarang ini, Dok, kita ketahui banyak generasi muda kita, mungkin pengalaman dokter di rumah sakit atau ketemu kasus itu, apakah memang generasi muda sekarang kita ini sangat rentan, mudah sekali itu terpengaruh dengan mungkin rokok juga sampai dengan narkoba yang saat ini? Iya. Saya kan sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Jiwa Samanglihum. Ya, Dok. Itu 50% lebih pasiennya yang dirawat karena narkoba itu adalah usia ya di bawah 40 tahun. Masih produktif ya itu. Iya, jadi itu sangat banyak generasi muda yang dirawat ya karena mereka menggunakan narkoba. Bisa dibilang ya karena masa remaja itu kan fisiknya sudah
kuat, Nggih. tapi maaf secara mental, secara pikiran itu masih belum matang, Betul, sehingga ya. mudah tergoda, mudah terpengaruh, ingin coba-coba. Oh iya, jadi memang masa-masa mencari identitas diri ya istilahnya. Iya. Jadi mau hal yang baru, mau dicoba malah. Tapi kalau yang salah ya seperti jadi ke narkoba ya dok ya. Ya betul Nggih. sekali. Apalagi sekarang ini istilahnya ada apa ya dok? Untuk anak muda sekarang Gen Z ya itu. Kan biasanya cepat sekali ya terpengaruh itu dok. Iya. Nah, ini mungkin apa istilahnya ya, sangat cepat, sangat apalagi melihat di media sosial sekarang terkait dengan narkoba dan sebagainya. Nah, mungkin terkait dengan di Kalimantan Selatan ya seperti dokter sampaikan tadi ya, banyak yang usia 40 tahunan ke atas tadi. Oke, sahabat sehat, ini tadi kita mulai jelaskan, mulai paham sedikit lah ada terkait dengan adiksi, kemudian ada terkait dengan penggunaan narkoba yang kadang memang hal itu tidak diinginkan oleh orang itu. Kadang mereka juga sebagai korban atau dikarenakan trauma, tekanan hidup ataupun ketidaktahuan, ya dok. Ya betul. Mungkin ini yang kedua dok, terkait dengan yang biasa jadi dilema nih, karena biasanya ada pola pikir kita pribadi, pengaruh sosial, budaya, ataupun agama dianut, ini terkait dengan adanya mitos dan fakta. Nah, ini lagi rame ya dok, kadang di masyarakat itu saling berdebat, ini masuk yang mitos atau hanya fakta. Nah, ini mungkin dokter bisa jawab dan jelaskan secara singkat aja secara ilmu medis ya, secara kedokteran yang dokter ketahui. Ini mitos atau fakta, sekali mencoba tidak akan kecanduan katanya dok. Mitos ya. Oh, mitos. Iya. Karena tidak biasanya sekali mencoba bisa aja kecanduan ya dok. Bisa. Nggih. Apalagi itu zat-zat yang bikin mudah kecanduan. Nggih. Yang seperti yang dihirup seperti sabu. Oh, iya, itu kan nggih. dihirup dibakar ya. Nggih. Apalagi yang disuntik kayak putau. Nggih. Itu sekali pakai resiko untuk kecanduan besar. Ya. Oh, nggih. Jadi jangan coba-coba ya ini karena Iya. bisa aja jadi kecanduan ya dok. Iya. Oke, yang kedua nih mitos atau fakta. Ini terkait rokok juga dok, karena kan banyak juga rokok ini yang bikin kita seperti kecanduan ya dok, karena efek yang nyaman, bahagia juga kan, karena ada apa istilahnya dopamin ya dok di situ. Iya. Nah, jadi rokok elektrik ini kan lagi rame nih, vape ya biasanya disebutnya dok. Itu lebih aman daripada rokok yang biasa, yang konvensional dari tembakau itu. Gimana dok? Ya, kadar nikotinnya memang lebih rendah Oh, daripada nggih. rokok yang biasa. Nggih. Tetapi ini kan tetap mengandung nikotin ya. Iya. Kalau dipakai terus menerus, ya nikotin ini ya akan berdampak buruk juga ke tubuh. Ya bisa meningkatkan denyut jantung, Nggih. bisa akhirnya meningkatkan tekanan darah. Selain adanya nikotin juga ada zat yang lain yang berbahaya seperti kan ada formaldehid di dalam vape tuh ada. Oh, ada kan Ada campuran VOC tapi saya lupa kepanjangannya apa. Nggih. Nah, itu bisa menimbulkan masalah di paru-paru. Jadi tetap jangan ada istilah yang sekarang lagi tren ya dok, untuk gaul itu kita menggunakan yang PEP ya kan, karena kandungannya sama aja berbahayanya kan. Ya tetap berbahaya. Iya, kita berbahaya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya kan, beresiko bahkan sampai ke paru-paru juga. Ya. Oke, sidak nih yang ketiga mitos atau fakta. Nah, terkait PEP juga. PEP ini mengandung narkoba. Gimana itu, Dok? Apakah benar? Karena ada isu-isu kan. Iya, istilah narkoba itu kan artinya zat yang dilarang penggunaan. Oke. Nah, selama ini di Indonesia kan nikotin masih dianggap legal ya. Iya. Jadi karena masih dianggap legal, jadi itu bukan narkoba. Oke. Jadi yang untuk saat ini tidak benar ya dok ya, Iya. PEP itu mengandung narkoba kan. Oke. Kemudian ada lagi dok, mitos atau fakta, narkoba hanya masalah remaja atau anak muda. Ya, itu mitos. Nggih, Ya. mitos juga. Ya, mungkin tadi sudah saya jelaskan
50% lebih itu kan usia di bawah 40 tahun yang dirawat sama almarhum. Oh iya. Nah, jadi ada yang lebih dari 40 tahun, bahkan ada usia 50, 60 Ada juga. yang dirawat ya karena ya kecanduan alkohol, kecanduan dextrol, karnoven dan lain-lain. Oke. Artinya tidak hanya untuk yang remaja anak muda dok lah, yang yang tua-tua istilahnya tetap aja menggunakan narkoba. Jadi masalah bersama ini untuk semua umur. Ini terakhir dok, mitos atau fakta, pencandu narkoba tidak bisa sembuh katanya. Ya ini mitos ya. Mitos juga. Oke. Ini artinya bisa sembuh dok lah. Ya sembuh dalam arti pulih ya. Oh iya. Ya karena pecandu itu yang perlu dijaga adalah jangan sampai kembali relapse atau kambuh. Ini harus dicegah ya. Jadi sembuh dalam arti pulih itu sangat bisa. Alhamdulillah. Artinya kan ini apa istilahnya membuka harapan ya dok ya. Jadi kalau ada yang sudah terjebak, terjerumus, ini tetap pesimis ya, optimis maksudnya kita untuk sembuh ya kan. Nah ini dok, ini makin terang menderang istilahnya ya untuk terkait dengan topik kita ini. Nah kemudian ini yang kita bahas tanda gejalanya dok, untuk yang adiksinya. Kita ketahui kita ini kan apa istilahnya makhluk sosial ya dok ya, pasti berinteraksi dengan lingkungan, dengan keluarga, masyarakat. Nah di sini kalau kita melihat istilahnya keluarga atau teman itu memakai narkoba, itu apakah bisa kita lihat langsung atau hanya ditebak-tebak saja? Iya. Jadi ada ciri-cirinya. Ya bisa dibagi menjadi dua ciri, ciri fisik dan ciri mental dia, psikisnya. Yang pertama dari ciri fisik, ya kita patut curiga ya saudara kita atau mungkin anak kita ya memakai narkoba apabila mungkin jalannya sempoyongan, matanya merah, bicaranya sedikit tidak nyambung, ya. Artinya bisa kita lihat dok lah. Artinya ada perubahan-perubahan secara perilakunya tadi lah. Ya, secara fisik, secara perilaku. Okay. Kemudian juga bisa kita lihat dari segi psikis dia. Ya. Psikisnya. Dia mudah marah, kemudian gelisah, kemudian suka menjual-jual barang, suka mencuri. Betul lagi. Banyak berita seperti itu ya dok. Oh jadi itu yang secara psikologisnya, psikisnya dok lah. Jadi suka marah, yang dulunya pendiam mungkin jadi pemarah, jadi cepat tersinggung juga dok lah. Oh itu bisa juga arahnya pasti menggunakan narkoba. Itu mengarah. Jadi untuk lebih memastikan ya tentu kita perlu tanya ke dia langsung atau ke teman-teman dia. Iya. Ini kalau dilihat dari tanda gejala tadi, kayaknya di sekitar kita banyaknya dok. Ini akhirnya kita jadi curiga kan. Oke. Jadi mungkin sangat penting yang bisa kita lihat tadi tanda gejalanya, baik itu secara fisik dan psikisnya, supaya kita bisa nanti mengantisipasi atau bahkan memotivasi orang yang teman itu supaya bisa meninggalkan atau menjauhi narkobanya lagi. Ini dok, ini yang penting juga kita omongin juga terkait dengan pencegahan dan pengobatannya. Nah untuk yang pertama ini cara pencegahan dok, bagaimana untuk generasi muda kita sekarang ini jangan sampai terjebak atau terjerumus ke narkoba ini. Ya baik, ya ini sangat penting karena pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan ya. Nah jadi saya harap adik-adik kita para remaja jagalah pergaulan ya. Ya karena banyak yang akhirnya pakai narkoba karena terpengaruh oleh teman-teman dia ya, terpengaruh oleh pergaulan. Nah selain menjaga pergaulan, masa muda itu kan cuma sekali ya, jadi pergunakanlah sebaik mungkin masa muda kalian ya gunakan dengan kegiatan yang positif ya untuk bekal kalian nanti di hari tua. Selain menjaga pergaulan, kemudian isi waktu dengan kegiatan positif,
Ini juga perlu partisipasi dari lingkungan sekitar, dari masyarakat ya, untuk memberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba dan pencegahan penyebaran narkoba. Nah, artinya selain dari informasi juga kita harus banyak tahu dok lah. Nah, pergaulan kita, artinya kita paling tidak bisa ya memilih teman yang lebih banyak ke hal-hal yang positif ya kan, dan juga mengisi terkait dengan wawasan kita narkoba itu bagaimana kan sangat penting. Kadang kan kita pergaulannya baik tapi karena tidak tahu apa itu narkoba bisa aja kita mencoba tadi ya dok ya, itu yang harus dihindari. Betul. Kalau pengobatannya gimana dok? Ada istilahnya kan biasanya ada pasiennya itu atau pengguna narkoba direhab. Nah itu memang harus direhab ya dok untuk pemulihannya atau ada dengan cara yang lain? Ya baik. Mungkin sebelum bicara pengobatan ada 5 tahap bagi pengguna narkoba. Ada yang coba-coba, ada yang tahap rekreasional, itu menggunakannya ketika kumpul-kumpul, ketika pesta. Ya. Yang ketiga penggunaan situasional, itu menggunakan narkoba ketika situasi tertentu, misalkan lagi kerja biar kuat, atau lagi depresi, lagi ada masalah, pakai narkoba. Ya. Yang keempat adalah penggunaan yang harmful, yang berbahaya. Ya. Sudah muncul dampak buruk bagi kesehatan dia, bagi mental dan bagi lingkungan sekitar. Yang kelima, ini yang paling berbahaya, sudah kecanduan. Ya. Nah, rehab itu ada rawat jalan, ada rawat inap. Nah, rawat jalan itu ya bisa bagi yang coba-coba atau rekreasional. Ini bisa rawat jalan. Ya. Tapi bagi yang sudah situasional, bagi yang sudah tahap harmful, berbahaya, apalagi kecanduan, maka disarankan untuk rawat inap. Nah, untuk rawat inap itu sebelum menjalani rehabilitasi, masuk dulu ke tahap detoksifikasi. Nah, itu kalau di Sabang Lihum selama 2 minggu. Tahap detoksifikasi maksudnya diberikan obat untuk mengatasi putus jatia, untuk mengatasi kondisi fisik dan kondisi mental akibat tidak lagi menggunakan zat. Nah, biasanya 2 minggu itu sudah stabil, sudah tenang. Setelah tenang baru bisa ikut rehabilitasi. Rehabilitasi. Jadi sebelumnya ada kayak transisi ya, itu misalnya transit ya di detoksifikasi. Di sini ada program-program jadwal itu dok ya, atau sudah di rehabnya ini, di rawat inapnya yang program biasanya? Iya, kalau ada program kegiatan tuh di rehab. Di rehabnya sudah. Ini detox ini untuk pemulihannya ya sepertinya dok lah. Fokus pemberian obat. Jadi obat aja di situ. Oke. Tapi kita ini yang penting ada 5 tahapan tadi dok lah. Kita lihat apakah dia perlu rawat jalan aja, artinya boleh aja pulang dulu lah. Ulang yang tahap coba-coba dan rekreasi tadi kan. Jadi rawat jalan dengan terapi obat juga ya dok ya itu. Tapi kalau sudah yang situasional berbahaya sampai kecanduan harus rawat inap. Sebaiknya rawat inap. Itu ada di mana dok rehab kita di Samalihum juga ada dok lah. Iya, jadi sepertinya ini gampang-gampang susah dilakukan. Jadi kadang orang banyak yang sekarang ini sudah tahu sampai tahap yang kecanduan tapi tidak mau direhab kan juga banyak ya dok lah. Banyak ya. Mungkin karena faktor ya itu dok. Karena tidak tahu atau yang lainnya. Iya, awal-awal banyak yang terpaksa karena sudah menyusahkan orang tua. Orang tua meminta bantuan polisi untuk membawa ke Sabang Lihum. Nah, terima kasih dok yang tadi. Kemudian kita ini ada beberapa pertanyaan dok dari pendengar kita ini yang masuk ke WA media sosial kita di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada 2 pertanyaan dok, saya bacakan. Pertanyaan pertama nih, saya ibu rumah tangga, usia 30 tahun, ini mulai mengkonsumsi obat tidur karena sering cemas dan susah tidur.
awalnya sesuai resep dokter, tapi lama-lama dosis ditambah sendiri karena sudah tidak mempan katanya. Nah, sekarang tidak bisa tidur kalau tidak minum, apakah ini termasuk adiksi, Dok? Bagaimana itu, Dok? Ini Iya. banyak ya sepertinya yang tidak bisa tidur, insomnia dan sebagainya itu, Dok. Ya, ini sudah mulai ada gejala adiksi kecanduan Oke. dan juga ada misuse. Misuse artinya menggunakan obat tidak sesuai yang seharusnya. Oh, ya tidak sesuai Ya, dosisnya. karena menambahkan sendiri. Oke. Ya. Nah, saran saya ya Ibu kembali konsultasi dengan dokternya. Oke. Ya, tentu dokternya akan lebih paham obat mana yang lebih cocok, yang lebih aman buat Ibu. Oke, iya. Artinya nih jangan meresep sendiri ya, Dok ya. Iya. Iya, karena biasanya kita sudah tahu nama obatnya, bisa menambah-nambah, akhirnya ya bisa ketergantungan tadi, Dok lah. Iya. Kalau tidak minum, pada mau tertidur aja kan ininya, karena sudah tersugesti seperti itu. Ini yang kedua, Dok. Ini yang pertanyaannya, saya orang tua yang memiliki seorang remaja laki-laki usia 17 tahun. Dikenal pendiam dan tidak banyak masalah di rumah. Tapi sejak berteman dengan kelompok baru, dia mulai sering pulang malam. Emosinya tidak stabil dan prestasi sekolah menurun. Suatu hari ditemukan menyimpan alat isap sabu. Oh, ternyata. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya tahu anak saya pakai narkoba. Saat tahu anak saya pakai narkoba katanya. Nah, ini juga mungkin ya banyak juga kasus seperti ini, Dok lah. Iya. Ya, ini tentu harus segera dibawa untuk berobat. Oke. Ya. Semoga anaknya mau, tapi kalau mungkin awal-awal belum bersedia, Oke. itu bisa anaknya diajak diskusi, ya. Oh, iya. Bisa menanyakan apa sih manfaat kamu pakai narkoba ini, pakai sabu ini, apa sih manfaatnya. Kemudian juga disampaikan kalau dampak buruknya ada tidak yang kamu rasakan. Nah, kemudian meminta anak tersebut untuk mempertimbangkan Oke. antara manfaat dan dampak buruk yang dirasakan dari memakai sabu. Iya. Kemudian juga bisa didiskusikan, kalau kamu memakai ini terus, kira-kira apa yang terjadi sama kamu nanti sebulan lagi, setahun lagi. Nah, jadi dengan dia berpikir seperti itu, diharapkan bisa muncul kesadaran dia Oke. untuk berhenti memakai sabu dan kemudian untuk dibantu dengan pengobatan. Nah, itu yang paling utama, Dok lah. Jadi kita harus ada komunikasi, berdiskusi dengan anaknya kan, apalagi orang tua kan paling dekat dengan anak kan. Nah, mungkin sebelum terjerumus ataupun terjebak lebih jauh ya tadi berdiskusi, kalau perlu sampai berobat ya, Dok lah. Iya. Oke, gitu. Tapi berobat ini biasanya ya kadang jadi dilema juga ya, Dok. Kadang orang tua yang mau, si anaknya yang tidak mau, ya kan. Nah, akhirnya karena terpaksa jar. Tapi untuk kebaikan mungkin pasti akan ingin berubah lebih baik lagi. Nah, mungkin ini, Dok. Nah, itu sudah yang pertanyaan dari pendengar kita. Nah, ini terakhir, Dok. Nah, ini kita sudah sampai ke closing statement. Ini terakhir pesan dokter nih buat untuk orang-orang yang sedang merasa terjebak ini dalam narkoba dan merasa tidak bisa keluar, bagaimana, Dok, solusinya? Ya, saya sudah banyak menangani pasien yang menggunakan nafsa, menggunakan narkoba. Alhamdulillah sebagian besar dari mereka bisa pulih, ya. Oh, alhamdulillah. Ya, karena mereka punya motivasi yang kuat, adanya dukungan dari keluarga. Nah, jadi jangan putus asa. Insya Allah dengan motivasi yang kuat, dorongan yang kuat, dengan dukungan dari keluarga bisa kembali pulih. Oke, ini juga untuk yang generasi yang istilahnya yang masih muda, masa depan masih cerah, yang sehat-sehat. Nah, pesannya gimana, Dok, untuk mewujudkan, kan ada program pemerintah generasi emas tahun 2045 tanpa narkoba. Gimana itu, Dok? Iya. Ya, tentu kan kita ingin hidupnya sukses, ya. Jadi
tidak ada ceritanya orang sukses dengan narkoba, tidak ada ya. Jadi malah menghancurkan. Jadi jangan mudah terbujuk kalau ada orang yang mengajak untuk memakai narkoba. Jangan sekali-kali penasaran atau coba-coba ingin pakai narkoba, karena itu hanya merusak kehidupan, merusak masa depan. Oke, mantap sekali dok. Alhamdulillah sudah banyak ini yang dijelaskan oleh dokter. Nah, sobat sehat semua, itulah tadi obrolan kita terkait topik kita yang berjudul nikmat sesaat, jerat seumur hidup. Mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan, jangan sampai karena kepingin sesaat masa depan jadi rusak seumur hidup. Ingat, hidup sehat itu bukan soal larangan tapi soal pilihan. Pilihan yang bijak untuk diri sendiri, keluarga, dan benua kita tercinta ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan lupa share ke kawan-kawan pian, siapa tahu bisa jadi pengingat kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga benua kita. Sebelum saya tutup, ada pantun lagi buat dokter ini. Burung elang terbang tinggi, melintas awan menuju mentari. Terima kasih atas penjelasan ilmu yang diberi. Narasumbernya hebat, inspiratif sekali. Ya, Oke. mantap. Saya Aulia, mohon pamit. Katakan tidak pada narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.